أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh di bab At-Tayammum di kitab At-Taharah. Bab At-Tayammum. Tayammum ini merupakan salah satu syariat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan akan kemuliaannya dan pemudahannya terhadap umat Islam sebagai badal dan ganti terhadap taharah asliyah, yaitu wudu ataupun mandi. Maka tayamum dijadikan posisi yang memudahkan. Tayamum maknanya secara bahasa itu al-qasd, tujuan, maksud, itu tayamum. Ya, kemudian secara syariat tayamum itu adalah at-ta'abbudu lillah bi qasdi as-sa'id at-tayyib limashil wajhi wal yadaini biniyah. Tayamum adalah beribadah kepada Allah dengan menyentuh atau dengan menggunakan tanah atau debu yang baik, suci, untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan ada niatan, yaitu niatan untuk sholat atau niatan untuk mensucikan dari hadas dan semisalnya, seperti wudu atau mandi, junub atau haid dan nifas. Dan asalnya ini dari ayat Al-Quran surat An-Nisa, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang thayyib. Thayyib di sini menunjukkan bahwasanya itu bersih dari najis, suci. Dan sa'idan thayyiba, di sini sa'id dan thayyib. Sa'id itu ma yas'udu 'alal ard, apa yang nampak di permukaan bumi. Ya, dengan lafal as-sa'id, at-thayyib, sa'idan thayyiba, dan juga dalam hadis Nabi SAW, inna sa'idat thayyiba tuhurun lil muslim, atau tuhurul muslim. Sa'id, thayyib, sa'id itu apa yang su'ud 'alal ard, apa yang nampak di bumi, apa yang ada di atas bumi, ya. Maka dengan ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya apapun yang nampak di bumi dari baik itu tanah, debu, kerikil, ya romel yaitu kerikil, batu, maka menyentuhnya ya itu insyaallah menjadi sah untuk tayamum. Sebagian ulama lainnya, dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan insyaallah lebih sahih, sebagian ulama lainnya mensyaratkan bahwasanya media untuk tayamum harus berupa debu-debu minimal yang menempel pada telapak tangan. Ya, adapun jika begini saja, ya kayak di sini misalnya kita begini terus tidak ada yang nempel, maka ini tidak sah sebagai tayamum. Jadi ada dua pendapat ulama, pendapat yang masyhur ya di antara ulama tentang medianya, apakah diwajibkan ada pelekatan ya pernak-pernik atau debu-debu atau tidaklah harus. Yang mengatakan tidak harus berarti cukup gini yang di atas bumi ya, itu dari ubin, dari lantai, dari dan seterusnya dari tanah atau dari batu walaupun licin, yakni batunya tidak berdebu, begini selama yang penting lakukanlah dorbah, yaitu lakukanlah penyentuhan dan pukulan ya. Maka itu dianggap sah untuk tayamum.
Nah, namun yang lebih hati-hati dan ada condong pada pendapat yang berikutnya ini bahwa saya disyaratkan adanya debu-debu yang menempel gitu, disyaratkan adanya gubar, debu-debu yang menempel. Taib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Inna sa'idat thayyiba tahurul muslim." Sesungguhnya tanah yang suci itu adalah alat bersuci atau hal yang bisa mensucikan seorang muslim. Wa illam yajril ma'a 10 sinin, walaupun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi bisa jadi seseorang bertayamum itu sampai bertahun-tahun. Ya, fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair. Kalau misalnya dia sudah menemukan air, maka hendaklah dia mengenakan air untuk menyentuh air untuk kulitnya, sesungguhnya itu adalah lebih baik. Taib, kemudian juga kata Nabi SAW di antara kekhususan beliau yang tidak ada pada syariat sebelumnya, wa ju'ilat yal ardu masjida wa tahura. Dan dijadikan untuk syariat saya, kata Nabi SAW, yaitu bumi ini dijadikan masjid, yaitu semua tempat di bumi ini sah untuk sholat padanya, kecuali yang dikecualikan di hadis atau dalil lain seperti hammam, ya WC, kamar mandi, kemudian makbarah, kuburan, ya, dan juga marabidil ghanam, mawatinil ibil, yaitu tempat berhentinya unta, ya, tempat berhentinya unta. Jadi kalau misalnya di kamar mandi itu jelas karena itu tempat buka aurat dan tempat dikeluarkannya najis, ya. Kemudian kuburan karena itu dzari'ah, ada posibilitas menuju kesyirikan kalau salat di situ. Kemudian yang ketiga di mawatinil ibil, yaitu tempat mandrum atau berhentinya unta, karena ilatnya Rasulullah sebutkan fa innaha minasyaiton. Unta itu dari syaitan, maksudnya ada karakteristik syaitan yang bisa mengganggu orang yang sholat ketika lagi sholat di dekatnya, bisa ditendang, ya. Jadi kalau misalnya larangan sholat di kamar mandi itu karena tempatnya, larangan sholat di kuburan juga karena potensi perbuatan manusia di tempat itu, kuburan, yaitu syirik. Adapun larangan di tempat pemberhentian unta itu bukan karena orangnya, bukan karena tempatnya, melainkan karena perbuatan untanya. Taib. Kemudian tahura, bumi ini dijadikan tahur, suci menyucikan. Maka kalau misalnya seseorang bersuci dengan tanah, debu, selama tidak ada air, maka itu sah. Bahkan diharuskan begitu. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu tayammum wa sifatuhu an yadriba biyadaihi ala as-sa'idi at-tayyibi darbatan wahidah. Fayamsahu bihima wajahahu wa kaffaihi. Caranya tayamum adalah dia yadriba yadaihi, memukul di sini bukan enggak harus keras-keras. Al-muhim dia menyentuh, ya, bagian yang ada tanahnya, an yadriba biyadaihi, dengan kedua tangannya. Berarti tidak hanya satu tangan, tidak. Dengan kedua tangannya ala as-sa'id at-tayyib, ya, terhadap as-sa'id at-tayyib, ya, ma yas'udu 'alal ard, yaitu apa yang nampak di bumi dari batu, kerikil atau apapun itu yang suci, Adapun yang terkena atau terkontaminasi najis maka tidak boleh bertayamum dengannya, ya, darbatan wahidah. Dalam mazhab Hanbali bahwasanya pengambilan debu itu hanya sekali, satu kali darb. Kemudian fayamsahu bihima wajahahu wa kaffaihi, kemudian dari satu ini wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini dalam mazhab Hanbali tata cara begitu, kaffaihi, ya. Nah, kalau dalam mazhab lainnya seperti mazhab Syafi'i, maka darbatain, dua kali pukulan, ya, sekali pukulan untuk wajah, sekali pukulan untuk bukan kedua telapak tangan, melainkan tangan sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Ini dalam mazhab Syafi'i dan ini masyhur di Indonesia. Kalau dalam mazhab Hanbali, satu kali pukulan untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan saja, gitu, ya. Taib, kembali ke yang tadi, darb as-sa'id at-tayyib, ya, dengan jadi memukulnya dengan kedua telapak tangan,
Ya, kedua telapak tangan ke as-sa'id at-thayyib, yaitu ma yas'adul al-ard. Yaitu apa yang ala wajhil ard, apa yang ada di atas permukaan bumi. Ya, baik itu debu, ya, kemudian kerikil mungkin, atau batu, atau hal lainnya. Ya. Kemudian seseorang ketika dia memukul berapa kali? 1 kali, dan ini ada yang termaktub dalam sunnah. Ya, termaktub dalam sunnah. Dan juga ini yang menjadi isyarat dalam ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, maka kalau tayamum maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Ini gabungan ini zahirnya menunjukkan bahwasanya sekali saja untuk mengambil debunya. Ya, jadi hanya sekali. Namun dalam masalah ini, ya, para ulama memang berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagaimana mazhab Hanbali ini, bahwasanya tayamum 1 kali pukulan. Ini juga mazhab Maliki. Mazhab Maliki dan Hanabilah. Ya, pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, bahwasanya tayamum itu dengan 2 kali pukulan. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan, kedua telapak tangan. Dan juga dalam mazhab Syafi'i diteruskan sampai ke siku. Ya. Juga ada sebagian riwayat dari sebagian salaf bahwasanya pukulan itu sampai 3 kali. Tapi wallahu alam yang lebih sahih adalah pendapat mazhab Hanbali dalam masalah ini, yaitu sekali pukulan, tidak sampai 2 kali. Ya, sebagaimana hadis Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW mengatakan innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha, cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu seperti ini, memukul dengan seperti ini tanganmu sekali, thumma daraba biyadayhi al-ardu darbatan wahidah. Kemudian Rasulullah SAW yaitu memukul dengan tangannya ke bumi sekali pukulan, thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa zahira kaffaihi wa wajhah. Kemudian beliau mengusap kiri ke kanan, ya, dari masaha shimal 'ala al-yamin gini. Dan zahir kaffaihi di sini. Ini ya. Dan wajhahu dan juga wajahnya. Dalam riwayat Ammar bin Yasir ini ada sisi didahulukan tangan, tetapi ini karena lafalnya dengan dan tidak menunjukkan tertib. Penertiban sejatinya adalah wajah dulu kemudian baru tangan. Ya, wajah dulu kemudian baru tangan, sesuai dengan seperti biasanya wudu. Taib. Ini jadi yang sahih di mazhab Hanbali, dan juga ini yang sahih bahwasanya tayamum itu sekali, maksudnya lebih sahih tayamum itu sekali pukul. Untuk wajah sekali, ya, sekaligus juga untuk kedua telapak tangan. Kemudian kata Ibnu Qudamah fayamsahu bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian orang ini mengusap dengan hasil pukulannya itu, debunya itu, wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Dimulai wajah sebelum telapak tangan karena ayat Al-Qur'an famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah oleh kalian dalam tayamum wajah-wajah kalian dan tangan kalian darinya. Ya. Taib. Dan kaffaihi ini yang lebih sahih. Ya. Memang dalam ayat wa aydikum minhu, ya, bahwasanya kalian ketika tayamum wajah kalian yang kena, dan juga ID itu tangan. Tangan itu dimutlakan bisa sampai sini lengan. Ya, bahkan ini semua juga ID, tapi dalam wudu kan biasanya ID sampai sini tangan. Ya, tapi kenapa dalam mazhab Hanbali kok sampai kaf doang, telapak tangan saja? Karena ada hadis Nabi SAW, hadis Ammar bin Yasir. Maka ayat ketika global kemudian ada hadis, maka hadis ternyata lebih khusus atau menafsirkan maksud dari tangan, maka hadis ini yang dipakai. Maksudnya pengkhususan atau pembatasan atau penafsiran dari hadis, itu tugasnya hadis. Ya.
Seperti kita diperintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tata cara gimana? Hadis yang menentukan. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam tayamum dalam Al-Qur'an famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Kalau kita mengacu pada Al-Qur'an kedua tangan berarti zahirnya sampai sini. Karena wudu sampai sini. Tapi ketika contoh dari Rasulullah SAW di hadis Ammar bin Yasir sampai sini saja, maka kita katakan bahwasanya penafsir ini adalah Rasulullah SAW menafsirkan aidi di sini, tangan ditafsirkan sini aja. Makanya pendapat yang lebih sahih sampai sini aja. Dan dalam mazhab Syafi'i sampai sini bisa, sampai sini. Taib. Berarti mazhab Syafi'i ini mengacu pada apa? Lebih memberatkan di ayat. Ya. Lebih memberatkan di ayat. Karena itu lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Atau lebih luas lagi untuk mendapatkan pahala karena sampai sini. Ya begitu dalam mazhab Syafi'i. Taib. Kemudian dikatakan wa in tayammama bi aktsar min darbatin aw masaha aktsar jaza. Kalau misalnya dia tayamum dengan lebih dari sekali pukulan atau mengusap lebih dari sekali, maka jaza, maka boleh. Maka boleh. Ya. Taib. Di sini kita lihat sebenarnya yang sahih adalah cuma sekali, dan Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan boleh aja kalau misalnya dia lebih dari sekali pukul, ya untuk wajah sekali, untuk tangan sekali. Tetapi ini bukan hal yang disyariatkan menurut para ulama, ini bukan hal yang disyariatkan untuk sekali-sekali. Walaupun bagi mazhab Syafi'i ya begitulah caranya. Ya. Kemudian tambahan mengusap sampai ke mirfaq, yaitu sampai ke siku, itu juga diperbolehkan dalam mazhab Hanbali, walaupun itu bukan hal yang tepat. Yang tepat adalah cukup sampai ke telapak tangan saja. Ala kulli hal, lebih afdal adalah kita kembali ke bagaimana hadisnya, bahwasanya pukulan hanya sekali dan untuk tangan hanya sampai telapak tangan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah walahu syurutun arba'ah. Dalam tayamum, untuk tayamum ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Ya. Syarat yang pertama, ahaduha al-ajzu an isti'malil ma', yaitu tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Ini syarat pertama. Syarat pertama, ya. Dan ini ada rinciannya syarat pertama ini. Ya. Adapun syarat kedua al-waqt, tentang waktu. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian syarat yang ketiga an-niyah, ada niatan. Ya, syarat yang keempat at-turab, debu. Jadi syarat untuk tayamum itu ada 4. Syarat untuk tayamum itu ada 4. Yang pertama apa ikhwan? Tadi apa yang pertama? Tidak bisa menggunakan air. Baik. Kemudian yang kedua waktunya. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga adalah niatan, dan yang keempat adalah debu. Baik. Kita bahas satu persatu. Walahu syurutun arba'ah. Tayamum memiliki 4 syarat. Ahaduha al-ajzu an isti'malil ma'. Syarat yang pertama, tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Ini ada beberapa kasus. Kasus A, li'adamihi, karena tidak adanya air. Li'adamihi, karena tidak ada air. Ya, dan kata para ulama ini masih li'adami wujudil ma' nihaiyan. Tidak adanya air sama sekali. Dan untuk masalah zaman-zaman seperti zaman Nabi atau zaman dahulu kala ini mungkin ya. Tapi kalau misalnya di wahana ini sulit terwujud gitu loh. Sulit terwujud. Ya, bagaimana enggak ada air? Kalau misalnya rumah antum enggak ada air habis misalnya rumah antum, atau mati listrik atau dan seterusnya, maka antum bisa ke muhsinin. Gitu kan? Ada air insyaallah. Ya. Begitu.
Dan dalil untuk masalah ini tidak ada air, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau misalnya kalian tidak menemukan air, maka silakan kalian tayamum. Kalau kalian tidak menemukan air, ini mengindikasikan bahwasanya harus ada ikhtiar dan usaha untuk mencari air. Kalau udah mencari nggak ketemu, ya udah baru kemudian tayamum. Nah, para ulama ini mencari ya parameternya dan batasan waktunya sampai kita tuh boleh tayamum. Ya. Ada dulu mungkin berapa belas tahun lalu berusaha membaca masalah tayamum ini di kitab Hasyiat Al-Baijuri ala Fathul Qarib dalam mazhab Syafi'i, dan ana mendapatkan rincian-rincian yang memang rincian itu cukup rumit juga kalau direfleksikan di zaman sekarang. Nah, maka wallahu alam, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Sekarang air melimpah, alhamdulillah. Tetapi ketika memang satu RT, satu RW bahkan itu habis semua airnya, maka kita lihat apakah bisa di air kali atau sungai. Nah itu dia. Ya, apakah bisa air kali yang di sini? Ya. Yaitu butuh riset lagi karena air tersebut antara bersih sama jorok gitu kan. Ya itu, apakah itu bisa? Kalau ternyata itu hijau jorok atau khabith atau najis atau minimal tidak suci lah, tidak suci menyucikan lah minimal, maka apakah ketika itu tidak suci menyucikan, kita boleh tayamum atau tidak? Kalau memang itu tidak suci menyucikan dan tidak ada air lagi, ya khalas tayamum. Ya kalau untuk satu lurah bahkan nggak ada air, ya sulit menemukan air, apalagi waktunya mepet, ya. Itu yang kasus A. Kasus B, kalau kasus A li adamil ma, ya nggak ada air, ya. Kasus B, au khaufid darari bi isti'malih, takut madarat kalau misalnya menggunakan air, khawatir akan madarat jika menggunakan air. Ada orang kalau dia gunakan air dia tambah sakit, atau dia memang lagi sakit, ya, limaradin karena sakit misalnya, au bardin syadid atau karena sangat dingin, jadi khawatir madarat kalau gue pakai air karena sakit atau karena sangat dingin, ya, atau karena sangat dingin. Namun untuk yang masalah bardin syadid, yaitu sangat dingin ini, ya, dikatakan oleh para ulama kalau memungkinkan untuk menghangatkan air atau memanaskan air, maka harus dihangatkan atau dipanaskan. Ya, jadi ketika memang id amkanahu an yusakhinal ma, maka lazimahu taskhinuh. Kalau misalnya ada pemanas, ada kompor, maka enggak boleh ditayamum. Misalnya antum tinggal di Lembang misalnya, atau lagi di hotel Lembang misalnya, ya. Kemudian di hotel tersebut showernya itu ada pilihan dingin dan panas. Kalau dingin antum nggak kuat, Lembang lagi, gitu. Sangat dingin, udara sangat dingin, keadaan sangat dingin, ditambah air dingin, nggak kuat, bard syadid. Taib. Apakah antum boleh tayamum? Tapi ini ada opsi air panas, ya, dari shower. Apakah boleh kemudian antum tayamum? Tidak boleh. Maka antum harus pakai air yang hangat atau panas. Ya, begitu juga kalau misalnya antum punya rumah di misal Norwegia misal saja, daerah yang sangat dingin, ya, atau di Swiss pegunungannya dingin sekali. Namun di rumah antum itu ada alat pemanas atau ada kayu bakar dan bisa dibakar, maka nggak boleh antum tayamum dengan alasan sangat dingin, nggak bisa. Harus tetap apa? Tetap pakai air hangat, ya. Taib. Kemudian au khaufil 'atashi 'ala nafsi. Kasus yang C untuk masalah tidak mampu untuk menggunakan air. Yang pertama karena tidak ada, dua khawatir madarat.
Dan yang C, yang B, yang khawatir madarat, yang C, khaufil atashi ala nafsih, atau malih, atau rafiqih, atau khaufin ala nafsih, atau malih fi talabih. Taib, yang C, khaufil atashi ala nafsih, yaitu khawatir kehausan dirinya. Ya. Ya. Khawatir kehausan. Ada air, namun khawatir kalau misalnya begini saya minum, nanti saya pakai buat wudu, bakal kehausan saya di perjalanan lagi safar, maka boleh tayamum. Ya, au malihi, dan khawatir juga akan hartanya. Ya, maksudnya gimana khawatir akan hartanya? Yakni ketika dia mencari air, dia khawatir mobilnya bakal dicolong orang misalnya, atau motornya bakal dicuri, ya. Jadi dia berhenti dulu, dia cari air. Lah, tetap kok saya berhenti cari air, ini motor saya nggak nyaman, nggak aman, khawatir dicuri. Makanya termasuk alasan untuk bisa tayamum mal, ya. Atau misalnya antum bawa barang yang banyak. Kalau antum tinggalkan untuk mencari air, untuk mencari air, ya, maka barang-barang ini wajib, ya mau nggak mau ditinggalkan dulu. Nggak mungkin dibawa kemana-mana mencari air, berat sekali. Ya, maka itu ketika ditinggalkan potensi apa? Potensi faqdul mal, kehilangan, ya. Maka boleh kemudian tayamum. Begitu. Ya, atau khaymah. Khawatir khaymah, yaitu kemah atau tenda misal. Atau lagi camping di suatu tempat, di perbukitan. Dan di situ ada barang-barang, ada kemah. Khawatir kalau misalnya antum tinggalkan kemah itu, khawatir akan ada perampok atau orang yang mau ngambil sesuatu di situ, maka ini boleh tayamum tanpa harus mencari air. Au rafiqih, atau khawatir kehilangan rafiqnya, yaitu temannya. Kalau misalnya dia mencari air untuk tayamum, khawatirnya dia yaitu temannya nanti nggak bakal dapat minum misalnya. Kalau misalnya dia mencari air atau pakai air, ya, dia pakai air untuk berwudu, maka khawatirnya temannya nggak dapat jatah air untuk minum. Atau kalau dia mencari air keluar, sebenarnya teman ini mungkin sedang sakit, nggak ada yang ngurus, dan seterusnya. Dari alasan-alasan yang memungkinkan untuk tayamum. Au khaufin ala nafsi, atau mungkin dia khawatir akan dirinya. Misal kalau dia mencari air untuk berwudu, persediaan air hanya segini doang, ya. Kalau dipakai untuk wudu bakal habis. Ya udah cari. Tapi kalau kita cari air buat wudu ke sungai, khauf ala nafsi, yaitu khawatir dirinya akan mungkin terperosok ke jurang, atau mungkin khawatir akan bertemu dengan binatang buas karena ini di daerah liar gitu misalnya. Itu mungkin terjadi ketika kita mungkin sedang dinas di hutan atau sedang bertualang dan semisal itu, ya, maka itu mungkin. Begitu juga yang tadi aumalihi, khawatir kalau misalnya dia pergi nanti akan ada yang mencuri, ya, seperti yang tadi. Aumalihi fi talabih, kalau dia lagi mencari air, kemudian akan ada yang mencuri barangnya yang ditinggalkan. Au i'wazin illa bi thaman katsir, atau ada alasan lain yang mungkin ini D atau berapa gitu, nggak bisa menggunakan air, yaitu dia diberi uzur, dia harus i'waz, dia harus membayar, dia harus membayar dengan harga yang tinggi, ya, dan itu tidak mampu dia, maka dia tayamum. Artinya misalnya air habis,
Misal antum lagi naik gunung, ya, dan mendekati puncak, nggak ada sungai sih, nggak ada. Air tinggal mungkin sebotol aqua doang. Ya, kemudian gimana caranya nih supaya bisa wudhu nih? Ternyata di dekat puncak itu ada, di dekat puncak gunung itu ada yang jualan air. Namun harganya sangat tinggi. Ya, harganya udah kayak naik travel ke Jawa Tengah. Bisa sampai puluhan ribu misalnya, atau 100.000. Waduh. Ini gimana uang segitu, terlalu banyak, dan ini buat modal balik nanti ke pulang ke rumah gitu kan. Maka karena tidak mampu untuk membayar, maka boleh baginya untuk tayamum walaupun air itu ada tapi lagi dijual. Ya gitu. Ya, maka dia tidak mampu membayar karena melihat maslahat atau madarat ke depannya. Taib, fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badanihi aw wajada ma'an la yakfihi li taharatihi ista'malahu wa tayammama lil baqi. Kalau misalnya ini kasus. Kalau misalnya dia memungkinkan untuk menggunakan air di sebagian badannya saja, tapi sebagian lainnya enggak bisa pakai air. Aw wajada ma'an la yakfihi li taharatihi. Atau dia menemukan air yang tidak mencukupinya untuk bersuci. Tetap ista'malahu, tetap dia harus apa? Menggunakan air tersebut. Jadi ya, dia bisa pakai air itu tapi untuk sebagian badannya saja. Hanya untuk kumur-kumur, istinsyak, wajah, tangan. Untuk kepala, apalagi kaki, habis airnya. Ya. Atau dia udah mencari air, dia temuin air. Namun airnya cuman sedikit. Mungkin setengah dari aqua gelas misalnya. Ya, atau 70% dari aqua gelas. Ini mah cuman bisa sampai wajah doang ini, atau sampai tangan doang ini, kata antum. Maka tetap wajib untuk apa? Untuk menggunakannya. Lah terus gimana sisanya? Tayammum lil baqi, sisanya ditayamumkan. Loh, gimana ditayamum? Nah, ini. Gimana kok ditayamumkan? Ya. Ini masalah yang menjadi khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan harus langsung tayamum. Ada ulama yang mengatakan dia cukup wudu dan khalas sampai seadanya aja, enggak perlu tayamum. Ya. Ala kulli hal yang sahih yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, ketika kondisi atau adanya air hanya segitu, maka tetap wajib untuk pakai air itu. Lalu habis duluan, baru sampai wajah habis duluan itu air. Maka sisa dari anggota tubuh yang belum ditunaikan ditayamumkan. Gimana caranya ditayamumkan? Misal, antum hanya mendapatkan air mungkin 1 gelas aqua. Itu sebenarnya cukup untuk semuanya, tapi untuk semua anggota tubuh cukup. Tapi ya karena kita nggak biasa, maka mungkin kumur-kumur, istinsyaq baru wajah sekali itu udah habis misalnya. Ya, taib. Ini gimana dengan tangan, kepala dan kaki? Maka di sini katakan oleh para ulama, ada yang mengatakan sekali saja tayamum dan ada yang mengatakan 3 kali tayamum karena 3 anggota tubuh. Paham di sini? Bisa sekali saja tayamum atau 3 kali tayamum. Gimana yang sekali tayamum? Yaitu setelah kan wajah ya habis nih. Ya, maka dia kemudian mencari debu. Kalau nggak ada air lain ya, dia mencari debu. Ya, kemudian udah wajah, telapak tangan. Ya, itu yang sekali untuk mewakili apa? Tangan, kepala dan juga kaki. Taib. Ulama lain berpendapat ini karena 3 anggota tubuh, maka 3 kali tayamumnya. Yaitu dia tayamumkan untuk tangan, dia tayamumkan kemudian untuk kepala, dia tayamumkan kemudian untuk kaki 3 kali. Ya, dan mungkin pendapat ini yang lebih hati-hati. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya antum naik gunung, ya, kemudian di pos ya namanya. Kan nanti kan gunung kalau naik kita hiking kan naik gunung kita kan dari base camp nanti ada pos 1, ada pos 2, ada pos 3, itu sekian ratus meter nanti ada pos ini. Nah, tiba waktu sholat untuk pos ini.
udah mepet ini. Kini kalau nyari repot. Khauf ala nafsi, kalau nyari air khawatir akan diri, karena ini jalan setapak doang, nggak ada sungai. Untuk nyari sungai atau air berarti harus lewat semak-semak, dan itu khawatir akan dirinya, jurang, binatang buas, belum tumbuhan-tumbuhan yang kita nggak tahu bagaimana nanti. Ini khauf ala nafsi. Ini tinggal apa? Ada air buat minum, tapi ada air nih bisa buat wudu, cuman sedikit, wajib pakai. Kalau antum merasa ini bisa dipakai buat wudu, wajib pakai. Taib. Pakai, pas pakai, kumur-kumur, istinsar, lah tinggal segini, buat wajah satu brek, bisa wajah mencakup semuanya. Tapi tangan, kepala ini belum. Maka apa? Maka ya udah, kan namanya gunung, debu, tanah, kerikil, batu banyak ya. Maka ya udah, satu pukulan ini diniatkan untuk apa? Untuk menggantikan pembasuhan tangan dengan air. Nih, satu. Kemudian untuk kepala, 2. Untuk kaki, gitu, 3. Iya, hal seperti ini masyhur kok di kalangan ulama. Ya, kayak Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seorang sahabat yang wafat karena tadinya kan perang, kemudian kepalanya itu agak bocor dan terus malamnya malah junub, maka subuhnya itu minta keringanan pada para sahabat yang dimintai fatwanya, tapi kata mereka, aku tidak melihatmu mendapatkan keringanan. Maka kemudian disuruh untuk mandi oleh beberapa sahabat, akhirnya mati gara-gara itu. Rasulullah marah besar. Maka kata Rasulullah SAW, cukup bagi dia untuk mandi dengan air, tapi bagian yang luka itu ditayamumkan. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi yang bagian-bagian yang enggak kena, anggota tubuh yang tidak kena dengan basuhan dalam wudu karena uzur, maka itu ditayamumkan. Taib. Wa tayammama lil baqi, itu yang tadi. Kemudian syarat yang kedua berkaitan dengan waktu. Syarat yang kedua berkaitan dengan waktu. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah, fala yatayammamu li faridatin qabla waqtiha. Nah, di sini masalah di sini masalah waktu yang disyaratkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Janganlah seseorang tayamum sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali. Ya, syarat kedua yaitu harus sesuai dengan waktunya. Yaitu jangan antum tayamum sebelum masuk waktunya. Kalau misalnya antum mau salat zuhur, belum azan zuhur, antum udah tayamum buat salat zuhur, maka dalam mazhab Hanbali ini tidak sah. Ya. Dan banyak dari fuqaha, dari ahli fikih menyatakan hal demikian. Ya. Jadi sebelum masuk waktu jangan tayamum. Ya. Tayamumlah ketika sudah masuk waktunya. Namun yang lebih sahih adalah tidak begitu. Ketika antum tayamum sebelum waktu sholat yang antum inginkan, maka sah tayamumnya, sah sholatnya. Itu pendapat yang lebih sahih. Perbedaan hal ini, perbedaan pendapat ini terlahir dari permasalahan vital dalam tayamum. Apakah tayamum itu rafi'un lil hadath atau mubihun lis shalah doang? Apakah tayamum itu menghilangkan hadas atau tayamum itu sebatas membolehkan sholat? Dua hal yang berbeda. Apakah tayamum itu menghilangkan hadas atau tayamum itu tidak menghilangkan hadas melainkan hanya memformalkan dan membolehkan sholat? Ya. Kan namanya kita wudu menghilangkan hadas, mandi junub menghilangkan hadas, mandi haid menghilangkan hadas. Ini karena nggak ada air atau nggak bisa pakai air, maka diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya ini apakah semanzilah dengan wudu, mandi junub dan semisalnya, yaitu menghilangkan hadas, atau tayamum ini hanya simbolis untuk membolehkan sholat? Ini yang menjadi khilaf di antara ulama. Yang sahih adalah bahwa tayamum ini menghilangkan hadas sampai dia menemukan air. Itu yang sahih. Jadi pegang pendapat ini yang sahih,
walaupun menyelisihi Ibnu Qudamah dalam sini bahwa tayamum itu rafi'unil hadath hatta yajidal ma. Bahwa tayamum itu menghilangkan hadath sampai dia menemukan air. Karena illatnya boleh tayamum falam tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air. Berarti inda wujudil ma, ketika adanya air maka habis atau batal durasi tayamumnya. Ya, dia wajib untuk menggunakan air. Ya, namun untuk hadas hilang hadasnya. Ketika seseorang tayamum dengan niatan untuk bersuci maka hilang hadasnya. Ini pendapat yang sahih. Pendapat yang lain, dan itu yang dipakai oleh Ibnu Qudamah dan juga banyak dari para ulama, bahwa tayamum itu bukan disebut menghilangkan hadas, tapi tayamum disebut mubihun lis-shalah, pembolehan untuk sholat. Konsekuensi dari ini juga beda. Yang berpendapat bahwa tayamum itu pembolehan buat sholat, tidak menghilangkan hadas, maka konsekuensinya diantaranya tayamum harus di waktu sholat itu. Ya, di waktu sholat itu. Dan kalau misalnya dia tayamum untuk sholat sunnah, maka dia nggak boleh sholat fardu dengan tayamum itu. Dia harus tayamum ulang. Ya, kalau misalnya dia tayamum untuk sholat sunnah, ya dia habis itu nggak boleh sholat fardu. Dia hanya boleh sholat sunnah itu saja. Kalau dia mau sholat fardu, tayamum lagi dengan niatan untuk sholat fardu. Karena tayamum ini mubih lis-shalah. Tapi kalau misalnya ditayamum untuk sholat fardu, maka dia boleh sholat sunnah. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya sebatas mubihun lis-shalah, membolehkan untuk sholat. Nah, di antara konsekuensi juga untuk pendapat ini, kalau antum tayamum untuk memegang mushaf, maka antum nggak boleh sholat dengan tayamum itu. Harus tayamum baru untuk niatan baru. Ya. Namun yang lebih sahih dari semua ini adalah tayamum itu rafi'un lil hadas. Tayamum itu mengangkat hadas, ini lebih sahih. Tayamum itu mengangkat hadas dan dia adalah badal dan ganti dari penanggulangan hadas yang asli, yaitu wudu atau mandi. Sama manzilahnya, hanya saja dibedakan kalau sudah ketemu air atau turun hujan, maka dia harus apa? Dia harus menggunakan air setelah itu dan tidak dianggap suci lagi. Jadi tayamum adalah rafi'un lil hadas. Maka berangkat dari kenyataan yang kita sebutkan, diajarkan di sini, tayamum adalah penghilang hadas. Maka seseorang ketika dia tayamum boleh sebelum waktu salat. Misal antum mau salat zuhur, ya, kemudian belum azan, nggak ada air, antum tayamum. Kemudian salat zuhur di waktunya, maka ini sah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Ya, kemudian wala linafilatin fi waqtin nahya anha. Dan tidak pula untuk nafilah. Ya, tayamum tidak sah untuk salat sunnah di waktu yang terlarang. Nah, ini kasus juga, tetapi ala kulli hal insyaallah kasus-kasus minor seperti ini sangat jarang terjadi, ya. Ya, tidak ketika di waktu terlarang tidak boleh tayamum untuk sholat sunnah di waktu terlarang. Kita punya waktu terlarang, ya kawan. Ada simpelnya 3, kalau dirinci 5. Waktu terlarang pertama untuk 5, ya, setelah antum sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah antum sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, sekarang ini. Nah, matahari sudah terbit. Afwan, ini bukan sekarang berarti. Ini matahari terbit jam 6. Syuruk jam 6.15. Taib. Habis sholat subuh antum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Mungkin jam 5 lewat 10. Jam 5 atau 10. Setelah jam 5 lewat 10, itu antum enggak boleh sholat. Enggak boleh sholat sunnah. Taib, enggak boleh sholat sunnah. Waktu terlarang sholat. Kalau antum misalnya batal setelah sholat subuh, antum batal wudunya. Kemudian antum nyari-nyari apa? Nyari-nyari air enggak ada. Maka antum kemudian tayamum dengan niatan untuk sholat sunnah. Ya, mutlak. Di waktu terlarang, maka enggak boleh. Enggak sah tayamumnya. Tayamumnya tidak sah karena timingnya tidak pas.
Karena itu waktu terlarangnya sholat mutlak. Taib, itu. Kemudian waktu kedua terlarangnya sholat yaitu setelah terbit matahari sampai meningginya, yaitu waktu syuruk. Maka ini sekitar 15 menitan setelah matahari terbit. Waktu ketiga yaitu ketika terangkatnya matahari tepat di atas orang, tepat di atas benda, sampai tergelincir sedikit, itu kisaran 10 sampai 15 menit sebelum zuhur. Jadi kalau misalnya zuhurnya kita jam 12 pas, maka jam 11.50 atau jam 11.45 itu sampai zuhur, itu waktu terlarang sholat mutlak. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai matahari menguning. Maka yang seperti ini waktu terlarangnya sholat mutlak. Yang kelima, matahari menguning sampai ghurubus syams, yaitu sampai terbenamnya matahari, ini semua waktu terlarangnya sholat. Tapi yang dilarang sholat mutlak. Sholat mutlak. Adapun kalau sholat dengan adanya sebab, sholat sunnah yang ada sebabnya, maka itu diperbolehkan dilakukan di waktu-waktu terlarang sholat mutlak. Dan ini madhab Syafi'i dan ini sahih. Masalah sholat sunnah yang ada sebabnya di waktu terlarang, maka ini yang sahih boleh dalam madhab Syafi'i, dan ini madhab Syafi'i sahih. Adapun yang banyak dijadikan pendapat di mazhab Hanbali enggak boleh. Makanya ulama-ulama Hanabilah, walaupun yang sekarang di antara Syekh Muhammad bin Ajlan misalnya, ketika Anda mendengar kajian terhadap kitab Al-Kafi dari beliau rahimahullah, salah satu pengajar di Masjidil Haram lampau, ya sudah wafat orangnya. Itu ketika diminta fatwa bagaimana seseorang ketika dia datang ke masjid sebelum maghrib, ya belum azan, dan dia apakah dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid atau dia diri? Maka kata Syekh Muhammad ini, hendaklah dia diri. Tapi ini fatwa ini bukan yang ana amalkan ya, bukan ana yang fatwakan juga. Enggak, ini hanya menjabarkan aja bahwasanya ada mazhab seperti ini, Hanbali. Antum datang sebelum maghrib ke Masjid Muhsinin, ya, antum sudah wudu, udah siap untuk sholat atau apa ya, maka dalam madhab Hanbali, ya, antum diri sampai maghrib, duduk enggak, sholat enggak, ini sunnahnya begitu dalam madhab Hanbali, duduk enggak, sholat enggak. Kenapa enggak tahiyatul masjid? Karena dalam mazhab Hambali banyak ulama menyebutkan bahwasanya tahiyatul masjid al-sholat, sholat dengan sebab, itu tetap tidak boleh di waktu-waktu terlarang. Gitu ya? Di waktu-waktu terlarang. Faham di sini? Begitu juga ketika antum datang bukan sebelum maghrib aja, sebelum zuhur bahkan. Karena itu waktu terlarang untuk sholat, gitu kan? Antum sudah wudu. Nah, tapi enggak, antum tetap diri di masjid. Dan kan Nabi SAW juga menyatakan bahwa janganlah engkau duduk, masuk masjid jangan duduk sampai engkau sholat 2 rakaat, ya kan? Berarti makruh hukumnya duduk. Antum harus sholat dulu, tapi enggak boleh sholat gitu loh. Jadi bertabrakan beberapa sisi. Yaitu jangan duduk dulu, tapi jangan sholat dulu. Ya udah diri aja nungguin azan. Begitu. Ya, masalahnya adalah kalau antum datang, nih antum udah sholat asar, oke selesai, antum pulang ke rumah, kemudian antum ke Muhsinin ini jam 5 sore, azan jam 6, antum duduk makruh, antum sholat juga tidak boleh, karena waktu terlarang sholat. Berarti berapa lama antum diri sampai maghrib? 1 jam. Ya, maka yang sahih wallahu alam dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Ya, yang membolehkan sholat sunnah dengan sebab di waktu terlarang. Sehingga kalau nggak ada air, antum tayamum saat itu, karena sebab antum tayamum untuk sholat yang ada sebabnya, di waktu terlarang boleh. Seperti antum tayamum sebelum masuk masjid, yang kemudian di waktu terlarangnya sholat, kemudian antum untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Maka itu sah, nggak masalah. Ya itu kalau pakai
tayamum. Taib. Jadi wallahu alam ini yang lebih sahih adalah pendapat yang tidak sama dengan Ibnu Qudamah dalam masalah. Ats-tsalits yang ketiga niat. An-niyah fa in tayammama li nafilatin thumma yusalli bihi fariidah wa in tayammama li fariidatin falahu fi'luha fa in tayammama li nafilatin lam yusalli bihi fariidah. Tentang niatan. Jika seorang tayamum untuk salat sunnah, maka dia tidak salat fardu dengan tayamum itu, melainkan pakai apa? Pakai Pakai wudu, pakai tayamum baru. Karena apa? Karena tadi niatannya hanya untuk apa? Untuk salat sunnah, tidak terangkat untuk salat fardu. Sebaliknya, wa in tayammama li fariidatin falahu fi'luha. Kalau misalnya dia tayamum dengan niatan untuk fardu, maka dia boleh melakukan apa? Melakukan salat sunnah. Wa fi'lu ma syaa min al-fara'id wan nawafil. Dia silahkan karena tayamumnya tadi niatan untuk salat fardu, maka dia mau salat fardu ke mau salat sunnah boleh. Boleh, dan selama waktu salat fardu tersebut berlanjut ya dari zuhur sampai asar, selama masih kayak gitu, dia tetap dalam tayamumnya, mau salat fardu mau salat sunnah silahkan. Hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya. Tetapi kenapa ada pendapat ini? Karena pendapat ini mengacu pada prinsip bahwa tayamum itu mubihun lis-shalah. Tayamum itu hanya membolehkan salat, bukan mengangkat hadas. Beda dengan ulama yang menganggap tayamum itu rafi'un lil hadas, mengangkat hadas. Maka rincian seperti ini tidak ada. Bagi ulama yang menyatakan tayamum itu menghilangkan hadas, rincian seperti ini tidak ada. Karena sekali hilang hadas, itu enggak ada perbedaan antara antum tayamum mau salat fardu, antum tayamum untuk salat nafilah, antum tayamum untuk masul mushaf, megang mushaf, enggak ada. Ya. Jadi sebagaimana Anda ajarkan di sini bahwa tayamum itu menghilangkan hadas. Khalas. Dengan niatan memang antum niatan menghilangkan hadas dengan tayamum. Atau antum tayamum dengan niatan pengen sholat, dah gitu aja, itu udah cukup. Maka ketika habis tayamum, antum mau sholat fardu ke, mau sholat sunnah ke, mau nyentuh mushaf ke, khalas, boleh semuanya. Nah kalau misalnya ulama yang berpendapat tayamum itu hanya mubih lis-shalah, hanya membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas, maka misal kalau orang tayamum, dia tayamum untuk apa? Untuk memegang mushaf, itu tujuan tayamumnya. Maka setelah tayamum terus megang mushaf, boleh enggak dia salat sunnah? Enggak boleh. Karena tayamum yang tadi enggak aci buat salat sunnah. Enggak terangkat derajatnya ke pembolehan salat sunnah, tapi masih level bawah, yaitu apa? Hanya membolehkan megang mushaf. Kecuali kalau dia tayamum tadi niatan untuk level yang tertinggi, yaitu supaya salat fardu, maka bawah-bawahnya itu bisa kena. Ya, tapi ini pakai logika sekali. Wallahu alam, yang sahih adalah bahwa tayamum itu rafi'un lil hadath, menghilangkan hadath. Ya begitu, wallahu alam. Ya, untuk ar-rabi', untuk yang keempat, ya insyaallah. Ya kita akan bahas insyaallah pada pekan depan, sekaligus kita akan bahas pekan depan bab al-haid, tentang haid, ya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini biidznillah taala. Jazakumullah khairal jaza. Ini sudah syuruk belum kira-kira? 4 menit lagi ini ikhwan. Kita habisin aja lah ya. Gimana ikhwan? Pak, dikit lagi nih. Biar dapat syuruknya. Rabi' at-turab, tanah atau debu. Fala yatayammama illa biturabin tahir lahu ghubar. Ini dalam mazhab Hanbali menurut Ibnu Qudamah sini. Tidaklah jangan seseorang tayamum kecuali dengan debu yang suci lahu ghubar. Ini beliau mensyaratkan lahu ghubar, memiliki ghubar. Apa itu ghubar? Ghubar itu adalah debu yang kalau antum giniin dia bisa terbang. Sebenarnya intinya adalah debu yang nempel gitu loh. Pakai bahasa Indonesia kan bubar. Bubar dari kata gubar. Orang Betawi zaman dulu pakai G, gubar, gubaran, dan itu lebih sahih dari bahasa Arab, bukan bubar. Kalau kita kan pakai bubar pakai B.
Aslinya di bahasa Arab ghubar. Makanya bubar, gerak, maka akan berpencar orang-orang. Seperti debu yang kalau diginiin ghubar. Jadi ini turab. Ketika debu itu masih nempel di tanah atau di batu atau di apa, ini masih turab nih. Tapi ketika diginiin terus berterbangan, nah ya terbangan namanya ghubar. Ya, ghubar. Nah, kata Ibnu Qudama, janganlah seseorang bertayamum kecuali dengan tanah atau debu yang suci lahu ghubar, yang memiliki sisi ghubar, yaitu bisa berterbangan. Maksudnya adalah sebenarnya yaitu benar-benar bisa nempel. Benar-benar bisa nempel, tek gitu. Ada bekasnya itu tanah itu loh. Atau debu, ya. Adapun kalau enggak ada nempel seperti ini enggak ada ghubar. Ini enggak ada ghubar. Tembok antum gini enggak ada ghubar. Tapi kalau tempat-tempat seperti lantai sana atau mungkin di parkiran atau semacam antum giniin ya ada. Nah, ini ghubar gitu loh. Ya, ini pendapat yang Anda juga pegang ini. Ya, tapi ada pendapat lain bahwasanya tidak disyaratkan ghubar. Yang penting ala wajhil ard, yang penting di atas permukaan bumi, walaupun enggak ada nempel. Seperti ada batu licin, botak gitu batunya, ya, karena dia sa'id dan thayyibah, termasuk sa'id yaitu sesuatu yang muncul di permukaan bumi, enggak apa-apa udah walaupun enggak ada ghubar. Ini pendapat lain di antara ulama, tapi Anda tidak ikut pendapat ini. Nah, sebagian dari umat, sebagian dari asatidzah bahkan, ya, terutama asatidzah umroh, itu mereka kemudian melazimkan ke jemaah, silahkan kalian kalau mau tayamum itu di apa? Di tempat duduk seat depan, tek gitu, atau di jendela dan seterusnya. Ini salah. Mana ghubarnya? Tanahnya mana? Enggak ada nempel. Tapi bukankan sa'id dan thayyiban. Sa'id dan thayyiban itu ala wajhil ard, di atas permukaan bumi, ini di pesawat. Mana buminya? Di bawah jauh. Makanya enggak sah, enggak aci itu kalau misalnya tayamum di jok pesawat. Enggak bisa. Kecuali kalau antum mungkin tayamumnya di bagian alas kaki itu. Mungkin ada tuh beberapa ghubar. Nah, di situ bisa. Tapi jijik saat enggak di situ mau sahih di situ. Antum kan enggak bawa tai kucing di situ di lewat sendal antum. Suci menyucikan, udah pakai itu. Seperti itu. Lagi pula pada asalnya di safar itu tidak tayamum. Jangan dikira bahwasanya kalau tayamum, kalau safar maka diberi rukhsah untuk tayamum. Lah, ini salah, pemahaman salah. Jelas ini salah, keliru. Disamakan seperti puasa. Khata'. Kalau safar dan puasa itu jelas, ya. Siapa yang safar itu dapat rukhsah puasa. Selama safarnya bukan safar maksiat. Itu jelas rukhsah puasa, walaupun gampang safarnya. Boleh dia tidak puasa. Tetapi untuk masa tayamum itu bukan karena safar. Tayamum itu karena sebab tidak ada air, tidak mampu pakai air. Sementara safar tidak mesti nggak ada air. Bisa jadi ada air. Jadi bukan serta-merta kalau safar maka boleh tayamum. Sebentar, ini kalimat ini berbahaya. Ini kaidah dhabit yang tidak sahih. Ya. Jadi tidak berserta-merta safar kemudian langsung boleh tayamum gitu aja, enggak. Tapi kemudian wa yubtilu at-tayammuma ma yubtilu taharatul ma. Ini sahih. Apa yang membatalkan kesucian, ya, persucian dengan air itu juga seperti itu juga membatalkan tayamum. yakni membatalkan wudu, kentut membatalkan wudu. Maka kalau antum tayamum kemudian kentut ya batal, enggak suci lagi gitu kan. Ya. Sama. Wa khurujul waqt. Nah, ya adapun yang ini tidak sahih. Khurujul waqt, keluarnya waktu itu membatalkan tayamum. Enggak. Yang sahih tidak begitu, tidak begitu. Misal nih, ini sudah lewat waktu subuh. Nah, kan ya. Antum misal tadi enggak ada air, waktu mau salat subuh antum pakai tayamum. Mau salat subuh antum pakai tayamum. Ya khalas, salat subuh sah. Selesainya waktu subuh jam berapa? Jam 6 tadi. Terbitnya matahari, itu selesai waktu subuh. Maka selesai waktu subuh, menurut mazhab batal tayamumnya. Antum kalau mau ngapa-ngapain bersuci lagi, tayamum lagi atau pakai air. Pakai air kalau ada. Ya. Namun yang sahih adalah tidak begitu. Selama antum belum berhadas, maka itu tayamum tetap sah. Selama belum berhadas dan selama tidak dapat air, maka tayamum tetap sah. Ya.
wal qudratu 'ala isti'malil ma', dan batal tayamum itu ketika antum mampu untuk menggunakan air karena dapat mungkin atau bagaimana. Wa in kana fi shalah, walaupun dalam salat. Nah ini khilaf di antara ulama. Wa in kana fi shalah, ini isy'ar fihi khilaf, menunjukkan adanya khilaf. Apakah ketika kita tayamum kemudian kita lagi salat terus ada air, apakah kita wajib membatalkan salat kemudian beralih ke air kemudian baru salat lagi? Ini khilaf yang besar di antara ulama. Pendapat yang ana pilih adalah wallahu alam, bahwasanya ketika dia sudah syuru' fi shalah, sudah memulai salat, turun hujan, padahal tadi dia tayamum, terus salat, turun hujan, akhirnya banyak air, maka dia tidak membatalkan salatnya. Dia tidak membatalkan salatnya, itu lebih sahih. Tidak membatalkan salatnya. Apalagi itu salat fardu, tidak membatalkan salatnya. Terusin salatnya sampai selesai karena dia sah salatnya, udah khalas. Dia sudah memulai amalan salatnya, tidak dibatalkan. Pendapat kedua, banyak dari ulama berpendapat bahwasanya dia apa? Yubtil salatahu. Dia batalkan salatnya. Karena sudah terwujud air, ada air, dia harus pakai air. Dia batalkan salatnya. Namun wallahu alam untuk masalah ini, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Lanjut sholat dulu, selesai sholat baru kemudian untuk kedepannya berwudu. Untuk kedepannya berwudu. Ya begitu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah bab tayamum itu telah selesai. Kita pekan depan insyaallah mudah-mudahan akan Allah beri kemampuan untuk membahas tentang bab al-haid. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairal jaza atas kalian antum semua. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.